Pernahkah kamu merasa hidupmu hampa? Meski semuanya terlihat baik-baik saja, pernahkah kamu bertanya, apa yang hilang dari hidup ini? Mungkin, jawabannya ada di satu kitab yang selama ini hanya kita lihat, tapi jarang benar-benar kita baca. Arif adalah seorang pekerja kantoran. Setiap hari, hidupnya seperti robot, bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Tapi sejak pandemi, ia mulai sering merasa sesak. Kepalanya berat, hatinya kacau, ia sulit tidur, bahkan, sering bermimpi buruk. Ia pergi ke dokter, ke psikolog, tapi semua hasilnya normal. Hingga suatu malam, tanpa tahu kenapa, ia membuka mushaf yang sudah berdebu itu. Ia membaca pelan, 1 ayat, 2 ayat. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Arif bisa tidur nyenyak. Bukan karena obat, tapi karena ayat. Apa yang terjadi jika kita membaca Al-Quran setiap hari? Banyak orang membuktikan, hidup mereka berubah. Seorang ibu rumah tangga, mengatakan bahwa setelah rutin membaca 1 halaman setiap pagi, rumahnya terasa lebih damai, anak-anaknya lebih tenang. Dan seorang pengusaha, merasa bisnisnya lancar setelah membiasakan membaca Al-Quran sebelum beraktivitas. Sebuah studi di Malaysia menemukan bahwa lantunan ayat Al-Quran terbukti menenangkan aktivitas gelombang otak. Ini bukan cuma soal iman, tapi juga sains. Bukan hanya untuk ketenangan, Al-Quran juga jadi pelindung. Ayat-ayat seperti Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi, atau 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah sering digunakan dalam ruqyah. Ada kekuatan luar biasa dalam tiap lafaznya. Barang siapa membaca ayat ini di malam hari, maka Allah akan menjaganya hingga pagi. Inilah janji yang tak pernah meleset. Bagaimana jika kamu mencobanya? Buka Quranmu, bacalah 1-2 halaman setiap pagi atau malam. Lalu rasakan, apa yang berubah dalam dirimu. Ini bukan tantangan jasmani, tapi tantangan hati. Bukan seberapa banyak yang kamu baca, tapi seberapa dalam kamu hayati. Karena Al-Quran bukan sekadar bacaan. Ia adalah surat cinta dari Tuhan untuk hati yang rindu ketenangan. Jika hatimu sedang gelisah, coba bukan handphone, tapi Quran. Bayangkan, dalam 1 hari, kamu meluangkan waktu hanya 10 menit. Bukan untuk scroll media sosial. Bukan untuk membuka notifikasi. Tapi untuk membuka Al-Quran. 10 menit, yang bisa menjadi pintu masuk ketenangan yang selama ini kamu cari. 10 menit, yang bisa membasuh luka-luka batinmu yang sudah lama kamu pendam. 10 menit, yang bisa mengubah caramu memandang hidup. Berapa kali dalam hidup ini kita mencari kebahagiaan di luar diri, padahal, kebahagiaan sejati, bukan dicari, tapi ditemukan, saat kita kembali padanya. Dan Al-Quran adalah jalan pulangnya. Mungkin kamu bertanya, apa bisa hanya dengan membaca Al-Quran, hidup yang ruwet jadi tenang? Apa bisa dengan melafazkan ayat-ayat, hati yang hancur bisa pulih? Jawabannya, iya. Tapi bukan karena kata-kata itu seperti mantra, melainkan karena itulah firman Tuhan. Zat yang menciptakan hatimu, tentu tahu cara menyembuhkannya. Seperti seseorang yang kehilangan arah, kemudian menemukan peta yang menuntunnya pulang. Begitulah peran Al-Quran. Ia menuntun, ia menyentuh, ia menyembuhkan. Setiap ayat adalah cahaya. Setiap huruf adalah pelita. Setiap kalimat adalah pelukan lembut dari langit untuk jiwa yang lelah. Dan kamu tak perlu jadi ustadz untuk membacanya. Tak perlu sempurna tajwidnya. Tak perlu hafal banyak surat. Cukup buka, baca, rasakan. Karena Al-Quran bukan hanya untuk mereka yang sudah baik, tapi untuk siapa saja yang ingin kembali menjadi baik. Termasuk kamu, termasuk aku, termasuk kita, yang sedang mencoba bertahan. Cobalah hari ini, buka mushafmu, cari ayat mana saja yang menyentuhmu. Baca dengan perlahan, dengarkan suara hatimu. Mungkin kamu akan menangis, mungkin kamu akan terdiam, atau mungkin untuk pertama kalinya, kamu merasa benar-benar hidup. Ada keajaiban yang hanya datang saat kita dekat dengan Al-Quran. Keajaiban itu bukan selalu dalam bentuk dunia yang berubah, tapi hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih damai, dan hidup yang lebih terasa bermakna. Kalau kamu belum percaya, beri dirimu kesempatan untuk mencoba. 7 hari saja,
1 pekan. Lihat bagaimana Allah mengetuk hatimu lewat kalamnya. Lihat bagaimana pikiranmu yang gelisah mulai bisa bernapas lega. Lihat bagaimana langkahmu menjadi lebih ringan, karena kamu tahu arah. Dan jika setelah itu kamu merasa lebih tenang, lebih damai, jangan berhenti, lanjutkan. Buatlah Al-Quran jadi teman harianmu. Bukan sekadar dibaca saat sedih, tapi dibaca setiap hari, agar kamu tidak mudah patah lagi. Karena hakikat, kita semua sedang berjuang, menjalani hidup dengan luka yang tak terlihat. Luka dari kehilangan, dari kecewa, dari doa-doa yang belum dikabulkan. Kita tersenyum di luar, tapi hati kita lelah di dalam. Dan kita semua butuh pegangan. Al-Quran bukan hanya solusi, ia adalah pelita, ia adalah harapan, ia adalah bukti bahwa Tuhan kita tak pernah meninggalkan. Pernahkah kamu merasa seperti sedang tenggelam di antara rutinitas, tekanan, kesepian? Dan kamu mencoba berpegangan ke banyak hal, manusia, hiburan, bahkan pelarian. Tapi semua itu hanya menenangkan sementara. Lalu datang lagi gelombang yang membuatmu hampir karam. Saat itulah kamu akan sadar, hanya Al-Quran yang mampu membuatmu mengapung. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu berpegangan pada Yang Maha Kuat. Cobalah buka mushafmu dan rasakan kalimat pertama yang kamu baca. Seakan-akan itu ditulis khusus untukmu, untuk hatimu, untuk kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini. Itulah keajaiban kalamnya, selalu hidup, selalu relevan, selalu menyentuh. Seorang sahabat Nabi pernah berkata, jika kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Maka bayangkan, tiap huruf yang kamu lafalkan, itu bukan sekadar bacaan. Itu adalah percakapan antara dirimu dan Dia yang paling tahu isi hatimu. Coba tantangan ini, 7 hari bersama Al-Quran. Sediakan waktu 10 menit setiap pagi. Baca dengan hati, resapi setiap makna. Lihat bagaimana Allah pelan-pelan mengubah caramu berpikir, caramu merasakan, caramu menjalani hidup. Hari pertama mungkin kamu belum merasakan apa-apa, tapi teruskan. Hari kedua, kamu mulai merasa tenang. Hari ketiga, kamu menangis. Hari keempat, kamu mulai paham mengapa kamu harus melewati semua ini. Hari kelima, kamu menemukan ayat yang seakan menjawab doamu. Hari keenam, kamu mulai rindu untuk membaca lagi. Dan hari ketujuh, kamu tidak ingin berhenti, karena itu bukan hanya 7 hari. Itu adalah awal dari transformasi hidupmu. Dan jika kamu sudah merasakannya, bagikan. Jangan simpan sendiri, karena mungkin ada saudaramu, temanmu, bahkan orang yang kamu cintai, yang sedang kehilangan arah, yang malam-malamnya penuh tangis dalam diam, yang siangnya dipenuhi tawa palsu hanya untuk menyembunyikan luka yang tak pernah sembuh. Mungkin cerita darimu, satu kalimatmu, atau satu video ini bisa menjadi pelita di gelapnya hidup mereka. Tulis di kolom komentar, apa ayat yang paling menyentuh hidupmu? Mungkin itu satu ayat yang kau baca di saat paling lemah, saat kau hampir menyerah, dan ayat itu menjadi peganganmu untuk bangkit lagi. Ceritakan, karena satu kisah yang kamu bagi bisa menjadi jawaban dari doa orang lain, bisa menjadi penyambung harapan bagi jiwa yang hampir mati. Karena pada akhirnya, kita semua hanya ingin satu hal, hati yang tenang, jiwa yang damai, hidup yang tak sekadar lewat, tapi hidup yang berarti. Dan ketenangan itu tidak akan datang dari popularitas, bukan dari saldo rekening, bukan dari validasi sosial, tapi dari satu hal, kedekatan dengan pencipta kita. Ingat, bukan kita yang memilih Al-Quran, tapi Al-Quranlah yang dipilihkan Allah untuk mengetuk hati kita, untuk mengingatkan bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita dicintai, bahwa kita ditunggu untuk kembali pulang. Maka, jika hari ini kamu menonton video ini bukan karena tidak sengaja, tapi karena Allah yang sengaja menggerakkan hatimu, jangan abaikan, jangan tunda, karena bisa jadi, ini adalah panggilan lembut darinya. Panggilan yang tak terdengar telinga, tapi menusuk ke dalam hati. Panggilan yang selama ini kamu cari dalam dunia, tapi ternyata hanya bisa kamu temukan dalam kalamnya. Dan jika kamu masih ragu, lihat mereka yang sudah mencobanya. Mereka yang awalnya hanya mencoba karena penasaran, tapi akhirnya tidak bisa melepaskan, karena setiap hari bersama Al-Quran membuat mereka merasa utuh.
merasa cukup, merasa dicintai. Mereka tidak menjadi manusia yang sempurna, tapi mereka menjadi manusia yang lebih peka, yang lebih sabar dalam ujian, yang lebih lembut dalam bicara, yang lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Karena Al-Quran bukan hanya bacaan, ia adalah pendamping, ia adalah penuntun. Ia adalah tempat kita pulang, ketika semua tempat sudah terasa asing. Dan ketika kamu sudah terbiasa, kamu akan sadar satu hal yang luar biasa, bahwa hidup dengan Al-Quran bukan membuat masalahmu hilang, tapi membuat hatimu lebih kuat dalam menjalaninya. Dan kekuatan seperti itu adalah kekuatan sejati, bukan dari otot, tapi dari iman, dari harapan, dari cinta yang tidak pernah ditinggalkan. Maka jangan berhenti di hari ketujuh. Lanjutkan. Jadikan ini bukan tantangan, tapi kebiasaan. Jadikan ini bukan rutinitas, tapi kebutuhan. Karena setiap huruf yang kamu baca adalah pahala. Setiap ayat yang kamu resapi adalah pengingat. Dan setiap detik yang kamu habiskan bersama Al-Quran adalah bukti cinta darinya. Jika hari ini kamu merasa hidupmu tidak berubah, mungkin karena kamu baru di permulaan. Teruskan, sabar, karena perubahan besar seringkali datang dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Masing-masing dari kita punya waktu dan jalannya sendiri. Yang penting, kamu melangkah, kamu mencoba, dan kamu tidak menyerah. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa ikhlas kamu melangkah. Jadi, hari ini, saat ini, maukah kamu membuka kembali mushaf yang mungkin sudah lama tertutup? Maukah kamu membaca satu halaman saja? Bukan karena disuruh, tapi karena kamu ingin. Maukah kamu meluangkan 10 menit dari waktumu untuk memberi makan pada jiwamu? Karena saat kamu mulai memberi waktu untuk kalamnya, kamu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan hati. Dan itu bisa jadi awal dari versi terbaik dirimu. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan diam, lakukan sesuatu. Buka mushafmu, baca walau satu ayat, rasakan sendiri keajaibannya. Dan kalau kamu sudah memulainya, tulis di kolom komentar, apa ayat yang paling mengubah hidupmu? Ceritakan bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu menemukan harapan lewat Al-Quran. Karena kisahmu bisa jadi jawaban untuk doa seseorang di luar sana. Bagikan video ini ke sahabatmu, keluargamu, orang yang kamu tahu sedang kehilangan arah. Mungkin lewat tanganmu, Allah menuntun mereka pulang. Kalau masih bingung harus mulai dari mana, coba tantangan ini, 7 hari bersama Al-Quran. Setiap hari, baca 1-2 halaman. Renungkan dan rasakan maknanya. Siapa yang berani ikut? Tulis di komentar, aku ikut tantangan 7 hari, mari kita jalani perjalanan ini bersama-sama. Jangan tunda lagi, jangan tunggu momen yang sempurna, karena mungkin inilah saat yang sudah Allah siapkan untukmu. Saatnya kembali, bukan hanya dekat, tapi melekat pada Al-Quran, pada Tuhanmu, dan pada ketenangan sejati yang selama ini dicari. Ayo, mulai perjalanan spiritual ini dan rasakan perubahan dalam hidup.